Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita angkat tema yang kedua, maka minggu ini kita berkesempatan membahas tema yang ketiga, peran gereja dalam perlindungan sosial. Dasar negara kita adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan di sila yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata bapak-bapak bangsa kita sudah merumuskannya dengan baik. Dimulai dengan kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka niscaya diharapkan akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kesejahteraan dan keadilan sosial adalah hak setiap warga negara, dan negara siap bertanggung jawab. Untuk itu, gereja mengajak kita semua umatnya untuk menyadari akan perlunya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Dan kita diajak untuk turut berpartisipasi, serta menjadi peduli kepada orang-orang di sekitar kita dan mau memperhatikan kondisi sosial ekonomi di sekeliling kita. Terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Disingkat KLM-TD. Ternyata negara dan gereja Katolik khususnya memiliki pandangan yang sejalan akan kebutuhan ini. Sehingga merasa adalah kewajiban kita bersama untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ironisnya, gambaran kota metropolitan seperti Jakarta dan banyak kota-kota besar di negara lain juga ternyata bukan hanya kemewahan dari gedung-gedung pencakar langit yang lazim kita temui di kota-kota besar, namun juga banyak pemukiman kumuh yang tidak layak huni yang hidup berdampingan dengan kemewahan tadi. Seolah-olah nurani dari kemewahan sudah tidak peduli lagi dengan kemiskinan, bahkan sepertinya sudah mati. Kalau kita perhatikan di lampu-lampu merah, kerap kita menemui banyak kaum marginal seperti manusia silver, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan perkotaan seperti Jakarta. Ditambah lagi, akibat pandemi yang berkepanjangan, banyak bidang usaha yang sangat terdampak, sehingga banyak juga karyawan yang terpaksa harus beralih profesi. Mereka terpaksa menggeluti bidang yang sama sekali baru, misalnya menjadi supir ojol, menjadi penjual makanan, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Namun, karena banyaknya orang yang mencoba di bidang yang sama tersebut, sementara daya beli masyarakat pun semakin menurun, sehingga persaingan menjadi semakin berat. Meskipun demikian, tentunya masih banyak juga segmen masyarakat yang tidak terdampak, bahkan masih dapat memelihara gaya hidupnya seperti sebelum pandemi. Inspirasi kitab suci diambil dari Markus 8 ayat 1-10, yaitu perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan saat dia melihat banyak orang yang tidak mempunyai makanan. Yesus tahu mereka berada di tempat yang sunyi, yang tentunya sangat sulit untuk memperoleh makanan. Tidak ada warung yang menjual makanan. Belum lagi butuh berapa banyak untuk memuaskan 4.000 orang. Tapi di sini kita dapat lihat kesungguhan hati Yesus untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki makanan. Dengan bertanya kepada para muridnya, berapa roti ada padamu? Yesus memberi teladan untuk kita semua agar mau peduli dan tergerak untuk menolong orang yang membutuhkan uluran tangan. Untuk itu, gereja mengajak kita semua untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dengan mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kompas.com juga pada tanggal 10 Desember 2020 pernah ada berita yang viral, di mana ada satu keluarga di Depok dengan 3 orang anak yang kesulitan finansial, sehingga terpaksa harus mengonsumsi olahan tepung sebagai santapan sehari-hari. Cireng atau cilok yang dikukus memang enak untuk dinikmati sebagai camilan. Tapi bagaimana kalau kita harus mengkonsumsi cireng dan cilok setiap hari, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam?
Bayangkan bagaimana penderitaan keluarga ini untuk kebutuhan yang paling pokok saja, seperti makanan, mereka kesulitan untuk mengadakannya. Bagaimana dengan kebutuhan papan dalam arti rumah yang layak huni dan pendidikan bagi anak-anaknya. Yang pasti itu akan menjadi pilihan yang kesekian atau bahkan mungkin yang terakhir. Bukankah artinya anak-anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak? Seperti kita juga tahu, tanpa pendidikan yang baik akan sulit untuk memutus rantai kemiskinan. Kita sebagai gereja umat Allah diharapkan dapat meladani Yesus dan tergerak hati untuk dapat berbela rasa, meringankan beban hidup saudara-saudara kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita dengan melakukan tindakan nyata. Adapun inspirasi kitab suci yang kedua diambil dari Markus 14 ayat 3-9, yaitu kisah seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, sehingga orang-orang yang ada di situ memarahi dia. Dan Yesus membelanya dengan mengatakan di ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saya melihat inti dari ayat 8 ini adalah Tuhan berharap kalau kita semua mau melakukan apa yang dapat kita lakukan, bukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Hal ini dapat kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Saat kita melihat orang sekeliling kita membutuhkan uluran tangan kita, misalnya saat melihat orang lapar, ya kita dapat memberikan makanan sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya kita tidak harus membawa mereka ke restoran mahal, tapi kalau mampu, ya kita dapat memberikan makanan sederhana untuk memuaskan rasa laparnya tadi. Berikanlah itu untuk mereka. Kita juga perlu menyadari, jangan pernah memakai perikop Markus 14 ayat 3-9 ini justru untuk tidak membantu orang. Dengan alasan kita cukup memperhatikan Tuhan. Namun membantu orang miskin itu adalah pilihan. Ingat katanya, bila mana kamu menghendakinya. Yang mereka kutip dari ayat 7. Karena orang-orang miskin ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Bukankah 1 Yohanes 5 ayat 2 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita tahu Yesus seringkali tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Juga Markus 9 ayat 37 mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menyesal karena tidak tahu kisah penghakiman terakhir pada Matius 25 ayat 31-46. Karena kita tidak dikenal seperti dikatakan pada ayat 41-43. Nyahlah dari hadapanku, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan seterusnya. Bagaimana? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.